Halo teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Amin. Nah, di video kali ini aku mau bikin budget untuk bulan Oktober ya teman-teman. Nah, ini bulan September kemarin budgetnya itu nggak ada sisa sama sekali. Karena kan aku bulan September kemarin itu aku, suami dan anak itu sakit ya. Jadi untuk uang dana darurat, uang jaga-jaga itu aku belikan ke multivitamin, susu beruang, pokoknya untuk menjaga daya tahan tubuh biar lebih cepat sembuhnya. Teman-teman ngerasa nggak sih kalau waktu sekarang tuh kok cepet banget ya berlalu? Kita sekarang aja udah memasuki di bulan Oktober ini. Sebentar lagi 2 bulan lagi kita akan memasuki di 2023. Pencapaian apa nih teman-teman yang sudah teman-teman capai di tahun 2022 ini? Atau sudah berapa banyak nih yang teman-teman sudah checklist alias sudah tercapai di tahun ini atas mimpi teman-teman semuanya di tahun ini? Boleh dong komen-komennya, mimpi apa yang sudah tercapai dan mimpi apa yang belum tercapai di tahun 2022 ini. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman, kalau di sini aku nggak ada niat untuk ria, apalagi sombong. Ini aku hanya sharing tentang budget keuangan yang benar-benar aku terapkan dalam rumah tanggaku ya teman-teman. Siapa tahu bisa jadi referensi untuk teman-teman ataupun bisa jadi contoh untuk teman-teman bisa mengatur keuangan untuk lebih baik. Karena sesungguhnya kan setiap kebutuhan rumah tangga, setiap pengeluaran rumah tangga itu pasti beda-beda ya teman-teman. Jadi jangan disamaratakan kebutuhan si A dengan kebutuhan si B. Kalau budget yang aku punya ini mungkin terlalu sedikit atau terlalu banyak bagi teman-teman. Jadi kembali lagi kita nggak bisa samakan kebutuhan si A dan si B ya teman-teman. Itu pasti berbeda. Pokoknya kembali lagi disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semuanya di sini. Nah, kalau aku bikin budget kayak gini, ini tuh bukan untuk bermaksud pelit ke diri sendiri, apalagi kok semuanya dihitung-hitung, kok semuanya di budget-budgetin, apa itu nggak pusing. Aku tuh lebih pusing lagi kalau misalkan belum akhir bulan aku tuh udah cari pinjaman atau sampai berhutang ke warung, itu yang bikin aku lebih pusing ya teman-teman. Aku tuh lebih seneng semenjak kenal budgeting kayak gini. Keuangan aku lebih teratur, lebih tertata. Walaupun dilihatnya ribet gitu ya karena kita misah-misahin uang kayak gitu, tapi itu lebih nikmat gitu ya teman-teman karena enggak lagi yang namanya berhutang, apalagi berhutang untuk makan itu enggak ada lagi ya teman-teman. Nah, seperti biasa di bulan Oktober ini juga aku mau hias-hias sedikit untuk budgetingnya. Di sini aku gambarnya simpel-simpel aja. Di sini gambarnya tuh kue-kue kayak gini, ini juga aku nggak ngerti lah konsepnya apa. Yang penting ada gambar-gambarnya kayak gini lebih seru aja ya teman-teman. Karena kan aku sendiri tuh suka mewarnai gambar. Jadi setiap budgeting aku tuh lebih suka yang berwarna-warna dan bergambar-gambar kayak gini. Kayaknya tuh dilihatnya tuh lebih seneng aja, apalagi kalau misalkan aku lagi buka-buka untuk buku budgeting itu senang teman-teman karena banyak gambarnya, banyak warnanya. Nah, di sini aku bikin 3 table ya atau 3 kotak kayak gini untuk nanti masing-masingnya diisi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan posnya masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini juga aku tempelin stiker kue. Ini aku stikernya bikin sendiri. Aku gambar, aku gunting gitu ya teman-teman biar lebih cepet aja gitu, tinggal ditempel-tempel aja. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa ribet untuk gambar-gambar kayak gini, teman-teman bisa untuk bikin table yang lebih sederhana aja seperti budget setiap bulannya berapa, terus untuk pengeluaran yang tetap dan tidak tetap, pokoknya ditulis aja sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Gak usah pakai gambar-gambar kayak gini juga udah bagus banget. Yang penting kan penerapannya ya teman-teman. Nah, di sini aku langsung aja tulis untuk budget bulan Oktober ini masih sama seperti bulan September kemarin, yaitu sebesar Rp2.700.000.
Pokoknya kalau untuk budget itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan teman-teman ya. Kalau aku 2.700.000 ini ya sudah cukup untuk selama 1 bulan. Nah, di sini untuk yang kotak pertama ada kewajiban. Kewajiban aku setiap bulannya yang harus dibayar ya teman-teman, yang nggak bisa ditunda-tunda, yaitu ada listrik. Di sini listrik ada budget 150.000, untuk SPP anak 200.000, untuk wifi di sini 100.000. Karena aku masih tinggal sama mertua, jadi untuk wifi-nya aku masih sharing ya teman-teman untuk bayarnya. Untuk di sini juga listriknya aku kasih budget 150.000. Memang budgetnya tuh segitu ya teman-teman, karena listriknya di sini tuh masih 900 watt gitu. Jadi enggak terlalu mahal gitu ya untuk bayar listrik setiap bulannya. Dan di sini untuk kotak yang kedua ada hidup. Hidup itu untuk biaya kita hidup selama 1 bulan ke depan, dan yang penting-penting aja ya teman-teman. Seperti belanja bulanan di sini aku budgetin 300.000, belanja mingguan 850.000, galon dan gas 75.000. Untuk beras di sini aku budgetin 200.000, untuk jajan anak 300.000. Sebenarnya jajan anak itu aku budgetin 200.000 ya teman-teman setiap bulannya. Di sini aku budgetin 300.000 karena yang 100.000 itu setiap bulannya harus aku tabung di sekolah ya teman-teman, biar di sekolah juga anak aku tuh punya tabungan. Dan untuk yang di kotak ketiga ini tuh dana yang sebenarnya kalau misalkan ada boleh diisi, kalau misalkan tidak ada pun ya tidak apa-apa ya teman-teman. Ini tuh bersifat tidak wajib gitu ya. Kalau misalkan kita ada boleh diisi sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Kalau di sini aku isinya tuh istri di sini ada 150.000, untuk nabung 100.000, dana darurat 100.000, family di sini ada 100.000, untuk dana jaga-jaga ada 75.000. Untuk kalau dana darurat menurut aku kita tuh wajib sih ya untuk isi, karena kan setiap bulannya kita nggak pernah tahu kita sakit kah atau kita ada undangan kah. Kalau misalkan kita ada undangan, kita bisa pakai dari dana darurat ini, jadi tidak mengganggu dana yang lain ya teman-teman. Nah, di sini aku hias ya sedikit lagi karena aku merasa tuh masih kayak kosong gitu. Nah, ini budget aku di bulan Oktober ini ya teman-teman. Semoga budget di bulan Oktober ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluargaku selama 1 bulan ini ya teman-teman. Selama 1 bulan Oktober ini cukup gitu ya dengan budget segini. Semoga dengan budget segini kita diberikan rezeki yang semakin berlimpah dan berkah ya teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video aku sampai sejauh ini. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen, karena 1 subscriber dari teman-teman semuanya itu benar-benar sangat berarti banget untuk aku. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Bye-bye.